Langit Papua sore itu terlihat kelabu. Awan tebal menggantung rendah di atas hutan lebat yang membentang sejauh mata memandang. Jalan tanah yang dilalui mobil bak terbuka terasa berguncang keras setiap beberapa meter. Di dalam bak mobil itu duduk seorang pria muda bernama Raka, seorang guru honorer dari Jawa yang baru saja menerima penempatan mengajar di pedalaman Papua. Sudah hampir 8 jam perjalanan sejak ia meninggalkan kota kecil terakhir yang masih memiliki sinyal telepon. Sejak itu, jalan berubah menjadi tanah merah licin, dikelilingi hutan yang semakin rapat dan terasa asing. Supir yang mengantarnya, seorang pria Papua berusia sekitar 50 tahun bernama Benny, hampir tidak pernah bicara sepanjang perjalanan. Wajahnya serius, matanya fokus menatap jalan. Raka mencoba memecah kesunyian. "Pak Benny, masih jauh desanya?" Benny tidak langsung menjawab. Ia hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap jalan. "Sebentar lagi," katanya singkat. Namun ada sesuatu yang aneh dalam nada suaranya. Seolah ia tidak ingin membicarakan tempat tujuan mereka. Angin sore berhembus dingin. Raka melihat pepohonan tinggi menjulang seperti tembok alam. Beberapa batang pohon sagu terlihat tua dan besar. Akarnya menjalar keluar tanah seperti tangan yang mencengkeram bumi. Semakin jauh mereka masuk ke pedalaman, suasana terasa semakin sunyi. Tidak ada suara mesin lain. Tidak ada rumah. Bahkan burung pun hampir tidak terdengar. Yang ada hanya suara mesin mobil dan gesekan ranting pohon. Setelah beberapa saat, mobil akhirnya berhenti di sebuah jalan tanah sempit. Di depan mereka terlihat sebuah gerbang kayu sederhana. Kayu itu sudah tua dan mulai lapuk. Di atasnya tertulis dengan cat putih yang hampir pudar, "Desa Wamiri." Raka turun dari mobil sambil membawa ranselnya. Ia melihat ke arah dalam desa. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar tidak rapi. Atapnya dari daun sagu kering. Beberapa warga terlihat berdiri di depan rumah mereka. Namun yang membuat Raka merasa tidak nyaman adalah cara mereka memandangnya. Tatapan mereka datar, diam, seolah sedang mengamati sesuatu yang asing. Tidak ada yang tersenyum. Tidak ada yang menyapa. Benny menurunkan koper Raka dari mobil. "Ini desa tujuanmu," katanya. Raka mengangguk, mencoba tersenyum. "Terima kasih, Pak." Namun sebelum naik kembali ke mobil, Benny tiba-tiba berkata dengan suara pelan, "Kalau malam, jangan keluar rumah." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Benny menatap ke arah hutan di belakang desa. Hutan itu tampak sangat gelap meski matahari belum benar-benar tenggelam. "Kalau dengar suara orang panggil nama kamu, jangan jawab." Raka sedikit tertawa canggung. Mungkin anak-anak desa bercanda. Namun Benny tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap Raka dengan wajah serius. "Di sini, yang panggil belum tentu manusia." Setelah mengatakan itu, Benny langsung masuk ke mobil dan pergi tanpa menunggu jawaban. Mesin mobilnya menghilang di tikungan jalan tanah, meninggalkan Raka sendirian di depan desa. Beberapa warga mulai mendekat. Seorang pria tua dengan rambut putih panjang keluar dari salah satu rumah. Tubuhnya kurus, namun sorot matanya tajam. Ia berjalan perlahan mendekati Raka. "Kau guru baru?" tanyanya dengan logat Papua yang kental. "Iya, Bapak. Nama saya Raka." Pria tua itu mengangguk. "Saya kepala desa di sini. Nama saya Pak Yonas." Ia menatap Raka beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah sedang menilai sesuatu. "Kau tinggal di rumah guru dekat sekolah?" Ia menunjuk sebuah rumah kayu kecil di ujung desa, tidak jauh dari pinggir hutan. Raka mengikuti arah tunjukannya. Rumah itu tampak sepi. Di belakangnya langsung berdiri hutan yang sangat lebat. Angin sore kembali berhembus. Kali ini terasa lebih dingin. Ketika Raka berjalan menuju rumah itu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Perasaan itu semakin kuat ketika matahari mulai tenggelam. Langit berubah menjadi merah gelap.
Satu persatu warga desa mulai menutup pintu rumah mereka. Beberapa bahkan mengunci jendela dengan papan kayu. Raka merasa heran. Kenapa semua orang buru-buru masuk rumah? Salah satu ibu yang lewat hanya menjawab pelan. Sudah mau malam. Nada suaranya terdengar seperti orang yang ketakutan. Tak lama kemudian desa itu berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada anak-anak bermain. Tidak ada suara orang berbicara. Hanya suara angin dari arah hutan. Ketika Raka sampai di rumah guru, ia membuka pintu kayu yang berderit pelan. Di dalamnya hanya ada meja, kursi tua, dan tempat tidur sederhana. Ia meletakkan tasnya, lalu duduk di kursi sambil menghela napas panjang. Perjalanan jauh membuat tubuhnya lelah. Namun entah kenapa, perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam dadanya. Seolah desa ini menyimpan sesuatu yang tidak ia ketahui. Malam tiba lebih cepat dari yang ia kira. Sekitar pukul 8, seluruh desa sudah gelap gulita. Tidak ada lampu jalan. Hanya cahaya bulan yang samar. Raka mencoba tidur. Namun tepat ketika ia hampir terlelap, ia mendengar sesuatu dari arah hutan. Suara ranting patah. Krak, krak. Langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan mengelilingi rumahnya. Raka membuka mata. Ia duduk di tempat tidur dan menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di luar jendela. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pelan. Suara perempuan. Berbisik. Raka. Tubuh Raka langsung merinding. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Raka, keluar. Suara itu berasal dari luar jendela. Namun yang membuat darahnya terasa dingin adalah satu hal. Tidak ada seorang pun di desa ini yang tahu namanya selain kepala desa. Dan malam itu adalah malam pertama Raka di desa Wamiri. Sementara di luar rumahnya, sesuatu sedang berdiri di balik gelapnya hutan. Malam pertama Raka di desa Wamiri hampir tidak memberinya kesempatan untuk tidur. Setelah mendengar bisikan yang memanggil namanya dari luar jendela, ia hanya duduk diam di tempat tidur, menahan napas. Suara langkah di luar rumah sempat terdengar lagi beberapa kali, seperti seseorang berjalan mengelilingi rumah kayu kecil itu. Namun Raka tidak berani membuka jendela. Pesan dari Pak Beni masih terngiang jelas di kepalanya. Kalau dengar orang panggil nama kamu, jangan jawab. Akhirnya, setelah beberapa saat, suara langkah itu menghilang. Hanya suara angin dari arah hutan yang tersisa. Malam terasa sangat panjang. Baru ketika ayam hutan mulai berkokok dan cahaya matahari perlahan muncul di balik pepohonan, Raka berani keluar dari rumahnya. Udara pagi di desa itu terasa lembab dan dingin. Kabut tipis masih menggantung di antara rumah-rumah kayu. Beberapa warga sudah terlihat berjalan menuju kebun atau sungai. Namun ketika mereka melihat Raka keluar rumah, sebagian dari mereka menatapnya dengan ekspresi aneh. Seolah mereka ingin menanyakan sesuatu. Akhirnya seorang pria paruh baya mendekatinya. "Kau tidur tadi malam?" tanyanya. Raka mengangguk pelan. "Iya, tapi saya sempat dengar suara di luar rumah." Pria itu langsung menatap serius. "Suara apa?" Raka ragu sejenak. "Seperti ada orang memanggil nama saya." Wajah pria itu berubah pucat. Ia langsung melirik ke arah hutan di belakang rumah guru. "Kau jawab?" "Tidak." Pria itu terlihat lega. "Bagus. Kalau kau jawab, mungkin pagi ini kau sudah tidak ada." Raka menelan ludah. Ia tidak tahu apakah pria itu bercanda atau tidak. Namun ekspresi wajahnya sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang bercanda. Tak lama kemudian, lonceng kecil dari sekolah desa berbunyi. Sekolah itu hanyalah bangunan kayu sederhana dengan 3 ruangan kelas. Hari pertama Raka mengajar pun dimulai. Anak-anak desa tampak pemalu namun ramah. Mereka duduk di bangku kayu sambil memandangi guru baru mereka dengan rasa penasaran.
Raka mencoba mencairkan suasana. Kalian tinggal di desa ini sejak kecil. Beberapa anak mengangguk. Seorang anak laki-laki bernama Miko mengangkat tangan. Bapak guru dari kota. Iya. Bapak guru jangan pergi ke hutan. Raka tersenyum. Kenapa? Anak-anak itu saling memandang sebelum akhirnya Miko menunjuk ke arah barat desa. Di sana ada lembah hitam. Nama itu membuat beberapa anak lain langsung menunduk. Raka mulai penasaran. Lembah hitam itu apa? Namun sebelum anak-anak menjawab, pintu kelas tiba-tiba terbuka. Pak Yonas, kepala desa, berdiri di sana. Wajahnya terlihat serius. Anak-anak, kembali belajar. Anak-anak langsung diam. Pak Yonas kemudian memanggil Raka keluar kelas. Mereka berdiri di depan sekolah. Dari sana terlihat hutan luas membentang seperti lautan hijau. Pak Yonas menunjuk ke arah kejauhan. Di antara pepohonan tinggi, terlihat sebuah cekungan besar di tengah hutan. Kabut gelap tampak selalu menyelimuti tempat itu, meskipun matahari sedang terang. Itu yang mereka sebut lembah hitam, kata Pak Yonas pelan. Raka menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Kenapa disebut begitu? Pak Yonas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lembah itu dengan wajah yang tiba-tiba terlihat tua dan lelah. Karena cahaya matahari pun tidak suka masuk ke sana. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Apakah ada desa lain di sana? Pak Yonas menggeleng. Tidak ada manusia tinggal di sana. Ia lalu menatap Raka dengan sangat serius. Dengar baik-baik, Raka. Nada suaranya berubah lebih berat. Selama kau tinggal di desa Wamiri, ada satu tempat yang tidak boleh kau datangi. Raka sudah bisa menebaknya. Lembah hitam. Pak Yonas mengangguk. Siapapun yang masuk ke sana, tidak pernah kembali. Angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Daun-daun sagu bergesekan menimbulkan suara berisik seperti bisikan banyak orang. Raka kembali menatap lembah itu. Kabut di sana tampak bergerak pelan. Seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Apa yang ada di sana? Tanya Raka pelan. Pak Yonas menunduk sejenak sebelum menjawab. Kesalahan orang-orang desa ini di masa lalu. Jawaban itu justru membuat Raka semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Pak Yonas menepuk bahunya. Lebih baik kau tidak tahu terlalu banyak. Ia lalu berjalan kembali ke arah desa. Raka berdiri sendirian di depan sekolah. Matanya masih tertuju pada lembah hitam. Entah kenapa, semakin ia menatap tempat itu, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu dari dalam lembah juga sedang menatap balik ke arahnya. Dan pada saat yang sama, di dalam kabut lembah itu, sesosok bayangan tinggi kurus perlahan berdiri di antara pepohonan. Kepalanya miring, seolah baru saja menemukan sesuatu yang menarik. Seorang pendatang baru di desa. Hari kedua Raka di desa Wamiri berjalan cukup tenang. Sejak pagi ia sibuk mengajar anak-anak di sekolah kecil itu. Meskipun fasilitasnya sangat sederhana, semangat belajar anak-anak desa membuat Raka sedikit melupakan rasa tidak nyaman yang ia rasakan sejak malam pertama. Namun ada satu hal yang masih terus mengganggu pikirannya. Lembah hitam. Sejak Pak Yonas menunjukkannya kemarin, bayangan lembah berkabut itu terus terlintas di benaknya. Apalagi ketika ia mengingat ucapan kepala desa. Siapapun yang masuk ke sana, tidak pernah kembali. Menjelang sore, sekolah selesai. Anak-anak segera pulang ke rumah masing-masing. Raka berjalan kembali menuju rumah guru di ujung desa. Jalan tanah yang ia lewati terasa lengang. Beberapa warga yang tadi terlihat bekerja di kebun juga sudah mulai kembali ke rumah mereka. Namun Raka menyadari satu hal yang aneh. Sama seperti kemarin, semua orang tampak terburu-buru pulang sebelum matahari tenggelam.
Seorang ibu bahkan menarik tangan anaknya dengan cepat ketika langit mulai berubah oranye. "Cepat masuk rumah," katanya pelan. Raka semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Ketika ia sampai di rumah guru, matahari hampir sepenuhnya tenggelam di balik hutan. Bayangan pepohonan tampak panjang dan gelap. Raka menutup pintu rumahnya dan menyalakan lampu minyak kecil yang tersedia di meja. Cahaya lampu itu redup, membuat bayangan di dinding rumah bergerak-gerak mengikuti hembusan angin dari celah papan kayu. Malam di desa Wamiri terasa sangat sunyi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada suara musik atau televisi. Hanya suara serangga hutan yang bersahutan dari kejauhan. Raka mencoba membaca buku untuk mengalihkan pikirannya. Namun beberapa kali ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi rumahnya dari luar. Sekitar pukul 9 malam, tiba-tiba suara aneh terdengar dari arah hutan. Awalnya sangat pelan, seperti seseorang sedang menangis. Raka mengangkat kepalanya dari buku. Ia mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih panjang. Tangisan seorang perempuan. Hu, hu, hu. Tangisan itu terdengar begitu menyedihkan. Seolah seseorang sedang kesakitan atau kehilangan sesuatu. Raka berdiri dari kursinya. "Siapa yang menangis malam-malam di hutan?" gumamnya. Suara itu datang dari arah belakang rumahnya. Dari arah hutan. Raka berjalan mendekati jendela. Jendela itu hanya tertutup kain tipis. Ketika ia membuka sedikit kain itu, ia hanya melihat kegelapan. Hutan di belakang rumah tampak sangat pekat. Bahkan cahaya bulan pun hampir tidak menembus rapatnya pepohonan. Namun tangisan itu semakin jelas. "Hu, tolong." Raka mulai merasa ragu. Sebagian dari dirinya ingin keluar dan membantu. Namun ia juga ingat apa yang dikatakan Pak Beni dan warga desa. "Jangan keluar malam-malam." Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Ting. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu, tiba-tiba terdengar sesuatu yang membuat jantung Raka berhenti sejenak. Suara itu memanggil namanya. "Raka!" Raka langsung membeku. Tubuhnya terasa dingin. Suara perempuan itu kembali terdengar. "Raka, bantu saya." Tangisan itu berubah menjadi suara memohon. "Raka, saya tersesat." Raka perlahan mundur dari jendela. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak pernah memberitahu siapapun di desa ini tentang namanya selain Pak Yonas dan anak-anak di sekolah. Namun suara itu, tahu persis namanya. Suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari luar rumah. Pelan, menginjak tanah basah di belakang rumah. Krek, krek. Langkah itu berhenti tepat di bawah jendela. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kuku panjang menggores dinding kayu. Grek! Raka menahan napas. Tangannya mulai gemetar. Lalu suara perempuan itu kembali berbisik. Sangat dekat. Seolah mulutnya berada tepat di balik jendela. "Raka, lihat saya." Raka menutup telinganya. Ia mencoba tidak mendengar. Namun rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Dengan sangat pelan, ia kembali mendekati jendela. Tangannya gemetar ketika ia menarik sedikit kain penutup jendela. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon sagu tepat di belakang rumahnya. Sosok itu tampak seperti perempuan. Tubuhnya kurus. Rambutnya sangat panjang hingga menutupi wajahnya. Kulitnya hitam pekat seperti arang. Namun ketika sosok itu perlahan mengangkat kepalanya, Raka langsung mundur dengan napas tercekat. Karena dari balik rambut panjang itu, terlihat dua mata putih yang bersinar di kegelapan. Sosok itu tersenyum. Mulutnya terbuka terlalu lebar. Lalu ia berkata dengan suara yang tidak lagi terdengar seperti manusia. "Raka, akhirnya kau melihatku." Lampu minyak di dalam rumah tiba-tiba padam. Rumah itu langsung tenggelam dalam kegelapan. Dan dari luar jendela, terdengar suara tawa pelan. "Hehe."
Sementara di kejauhan, dari arah lembah hitam, kabut mulai bergerak perlahan menuju desa. Lampu minyak yang padam membuat rumah guru itu langsung tenggelam dalam kegelapan pekat. Raka berdiri membeku di tengah ruangan. Dadanya naik turun dengan cepat. Tangan kanannya masih memegang kain penutup jendela yang tadi ia buka. Di luar, suara tawa perempuan itu masih terdengar. Pelan. Serak. Hehe. Raka tidak berani melihat lagi ke arah jendela. Kakinya terasa berat seperti dipaku ke lantai kayu. Dalam kepalanya hanya ada satu keinginan, menunggu sampai pagi datang. Malam itu terasa seperti tidak pernah berakhir. Kadang terdengar suara langkah di tanah belakang rumah. Kadang terdengar goresan kuku di dinding kayu. Kadang terdengar bisikan yang memanggil namanya. Namun setiap kali suara itu muncul, Raka hanya menutup telinga dan membaca doa dalam hati. Akhirnya, menjelang subuh, semua suara itu menghilang. Ketika cahaya matahari mulai masuk dari celah papan dinding, Raka baru berani membuka pintu rumahnya. Udara pagi terasa sangat dingin. Kabut masih menggantung di sekitar desa. Namun hal pertama yang ia lakukan adalah berjalan ke belakang rumah. Ia ingin memastikan sesuatu. Tanah di belakang rumah masih basah oleh embun. Dan di sana, Raka melihat jejak kaki. Jejak itu aneh. Bentuknya seperti kaki manusia, tetapi terlalu panjang dan kurus. Jejak itu berasal dari arah hutan, dan berhenti tepat di bawah jendela rumahnya. Raka menelan ludah. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara seseorang memanggilnya dari kejauhan. Guru Raka. Raka menoleh. Seorang pria desa bernama Lukas sedang berjalan mendekatinya sambil membawa parang di pinggang. Pak Yonas mau bicara denganku, katanya. Beberapa menit kemudian, Raka sudah berada di rumah kepala desa. Rumah itu lebih besar dibanding rumah warga lain. Di dalamnya sudah ada beberapa pria tua yang duduk melingkar. Suasana di ruangan itu terasa serius. Pak Yonas menatap Raka cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Kau dengar sesuatu tadi malam?" Raka mengangguk pelan. Ada perempuan menangis di hutan. Lalu dia memanggil nama saya. Beberapa pria tua langsung saling pandang. Salah satu dari mereka menghela napas berat. Pak Yonas terlihat semakin muram. Berarti dia sudah tahu ada orang baru di desa. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia, siapa? Ruangan itu menjadi sunyi beberapa detik. Akhirnya seorang tetua desa yang paling tua mulai berbicara. Namanya Tete Markus. Suaranya serak seperti orang yang sudah terlalu banyak menyimpan cerita lama. Dulu, sebelum kau datang ke desa ini, hutan di sekitar sini tidak seperti sekarang. Ia menunjuk ke arah barat desa, ke arah lembah hitam. Tempat itu dulu adalah hutan berburu. Raka mendengarkan dengan serius. Tete Markus melanjutkan. Banyak pemburu desa masuk ke sana untuk mencari rusa, babi hutan, dan burung cendrawasih. Namun suatu hari, 5 pemburu terbaik desa masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya. Mereka mengejar seekor burung cendrawasih yang sangat indah. Burung itu terus terbang menuju sebuah lembah yang tidak pernah mereka datangi sebelumnya. Lembah yang sekarang disebut Lembah Hitam. Hari itu mereka tidak pernah kembali. Warga desa mencari mereka selama berhari-hari. Akhirnya, pada hari ketiga, seorang anak desa menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam hutan. Tete Markus berhenti sejenak. Wajahnya terlihat tegang mengingat kejadian itu. "Apa yang ditemukan?" tanya Raka pelan. Tetua itu menatap Raka dalam-dalam sebelum menjawab. "Kulit mereka." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Suara Tete Markus menjadi lebih pelan. "Tubuh mereka tidak ada, hanya kulitnya saja." Beberapa pria di ruangan itu menunduk.
5 kulit manusia, tergantung di pohon sagu. Raka merasakan tenggorokannya kering. Seperti pakaian kosong. Tidak ada darah. Tidak ada tulang. Tidak ada daging. Hanya kulit manusia yang tergantung. Seperti seseorang telah mengambil isi tubuh mereka. Sejak saat itu, tidak ada warga desa yang berani masuk lembah hitam lagi. Namun kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam hari, warga sering mendengar suara orang berjalan di hutan. Kadang terdengar suara pemburu memanggil teman mereka. Padahal semua pemburu itu sudah lama mati. Pak Yonas kemudian menatap Raka dengan wajah serius. Dan kadang, sesuatu dari lembah itu datang ke desa. Raka menelan ludah. Perempuan yang saya lihat tadi malam. Pak Yonas mengangguk pelan. Dia bukan manusia. Angin dari luar tiba-tiba masuk lewat celah dinding rumah. Lampu minyak di ruangan itu bergoyang pelan. Pak Yonas berkata dengan suara berat. Dia adalah salah satu dari mereka yang tidak pernah kembali dari lembah. Raka merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Namun yang paling membuatnya merinding adalah kalimat terakhir dari Tete Markus. Tetua tua itu berkata pelan, "Dan jika dia sudah memanggil namamu." Ia menatap Raka dengan mata penuh kekhawatiran. "Berarti kau sudah ditandai oleh penunggu lembah hitam." Di luar rumah kepala desa, angin dari arah hutan kembali berhembus. Dan jauh di dalam kabut lembah itu, sesuatu sedang menunggu malam berikutnya. Setelah percakapan di rumah kepala desa pagi itu, pikiran Raka terasa semakin berat. Cerita tentang 5 pemburu yang ditemukan hanya tinggal kulitnya terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu mungkin hanya cerita lama yang dibesar-besarkan warga desa. Namun ingatan tentang sosok perempuan bermata putih yang ia lihat di belakang rumahnya semalam membuatnya sulit menepis rasa takut. Siang itu, Raka kembali mengajar seperti biasa di sekolah kecil desa Wamiri. Anak-anak tampak ceria seperti hari sebelumnya. Namun beberapa dari mereka terlihat sering melirik ke arah jendela kelas yang menghadap hutan. Seolah mereka juga merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Untuk mengalihkan suasana, Raka memberi mereka tugas menggambar. "Sekarang kita menggambar apa saja yang kalian suka," kata Raka sambil membagikan kertas. Anak-anak mulai menggambar dengan pensil yang tersedia. Beberapa menggambar rumah, sungai, dan burung cendrawasih. Namun perhatian Raka tiba-tiba tertuju pada gambar milik seorang anak perempuan bernama Lina. Gambar itu membuatnya langsung mengerutkan dahi. Di tengah kertas terlihat sebuah lingkaran besar. Di sekeliling lingkaran itu ada banyak gambar tangan manusia yang mengarah ke tengah. Dan di bagian tengah lingkaran itu ada sebuah wajah tanpa mata. Raka menatap gambar itu beberapa detik. "Lina, ini gambar apa?" Anak perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan. Ekspresinya tidak seperti anak kecil yang sedang menggambar mainan. Wajahnya terlihat serius. Itu tanda milik dia. Raka merasakan sesuatu yang dingin merambat di punggungnya. "Dia siapa?" Lina menunjuk ke arah hutan melalui jendela kelas. "Penunggu lembah." Beberapa anak lain langsung berhenti menggambar. Salah satu dari mereka bahkan terlihat ketakutan. "Kalau tanda itu muncul, berarti dia sedang mencari orang," lanjut Lina. Raka mencoba tersenyum. Meskipun perasaannya mulai tidak enak. "Siapa yang mengajarkan kamu gambar itu?" Lina menjawab pelan. "Tidak ada." Ia kembali menatap gambarnya. "Saya pernah lihat tanda itu di pohon." "Di mana?" Lina menunjuk ke arah belakang desa. "Dekat rumah guru." Jantung Raka langsung berdegup lebih kencang. Ia mencoba tetap tenang sampai pelajaran selesai. Namun begitu sekolah berakhir, Raka langsung berjalan cepat menuju rumahnya. Langit sore mulai berubah keemasan. Angin dari arah hutan terasa lebih kencang dari biasanya. Ketika ia sampai di belakang rumahnya, langkahnya tiba-tiba terhenti.
di batang salah satu pohon sagu tua, sekitar 10 meter dari rumahnya. Terlihat sesuatu yang membuat darahnya terasa dingin. Di kulit pohon itu ada ukiran simbol. Simbol yang sama persis seperti yang digambar Lina. Sebuah lingkaran besar. Dikelilingi banyak bentuk tangan manusia yang terulur ke tengah. Ukiran itu tampak baru. Kayu pohon masih terlihat segar seperti baru saja digores benda tajam. Raka menatap simbol itu dengan napas berat. Siapa yang membuat ini? Gumamnya. Ia melihat ke sekeliling. Hutan di belakang rumahnya tampak sangat sunyi. Namun tiba-tiba, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di antara pepohonan. Mengawasinya, angin kembali berhembus. Daun-daun pohon sagu bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan. Raka buru-buru masuk kembali ke dalam rumah. Malam datang lebih cepat hari itu. Sekitar pukul 8 malam, desa kembali tenggelam dalam kegelapan. Raka mencoba mengabaikan rasa takutnya dengan membaca buku di meja. Namun tidak lama kemudian, suara langkah kaki kembali terdengar dari luar rumah. Pelan, berjalan mengitari rumahnya. Krek, krek. Raka menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di belakang rumah. Kemudian terdengar suara seperti seseorang menggores sesuatu di batang pohon. Greyek, greyek. Raka perlahan mendekati jendela. Namun kali ini ia tidak berani membuka tirai. Ia hanya berdiri diam mendengarkan. Beberapa detik kemudian, suara itu berhenti. Tinggi. Namun tiba-tiba terdengar suara bisikan yang sangat pelan. Sangat dekat. Seolah berasal dari tepat di balik dinding rumahnya. Raka. Tubuh Raka langsung kaku. Suara itu bukan suara tangisan lagi. Suara itu terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Raka, kami tahu kau di dalam. Lampu minyak di meja tiba-tiba berkedip. Api kecilnya bergerak liar seperti tertiup angin yang tidak terlihat. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Keluar. 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 Raka mundur perlahan dari jendela. Jantungnya terasa seperti akan meledak. Namun yang paling membuatnya ketakutan adalah satu hal. Dari celah papan dinding rumahnya, perlahan muncul sesuatu yang bergerak. Sebuah jari tangan manusia. Pendek. Tut. Jari itu merayap masuk melalui celah dinding, seolah mencoba mencari sesuatu di dalam rumah. Dan dari luar, terdengar suara banyak orang tertawa bersamaan. Hei! Seolah seluruh hutan di belakang rumahnya hidup dan sedang memanggilnya keluar. Malam itu Raka tidak berani tidur sama sekali. Jari hitam yang merayap masuk melalui celah dinding rumahnya, akhirnya perlahan ditarik kembali keluar. Namun setelah itu, suara bisikan dari luar rumah tetap terdengar selama berjam-jam. Kadang terdengar seperti banyak orang berbicara bersamaan. Kadang terdengar seperti seseorang tertawa pelan di antara pepohonan. Namun Raka tetap diam di dalam rumah. Duduk di sudut ruangan sambil menunggu pagi datang. Menjelang subuh, suara-suara itu akhirnya menghilang. Ketika matahari mulai muncul di balik hutan, Raka memberanikan diri membuka pintu rumahnya. Udara pagi terasa dingin dan lembab seperti biasa. Namun begitu ia melangkah keluar, ia langsung melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di batang pohon sagu tempat simbol itu kemarin diukir, sekarang ada banyak simbol baru. Bukan hanya satu, melainkan belasan ukiran yang sama, memenuhi hampir seluruh batang pohon. Seolah sepanjang malam, seseorang telah berdiri di sana mengukir tanda itu berulang-ulang. Raka merasakan tenggorokannya kering. Ia langsung berjalan cepat menuju rumah kepala desa. Namun ketika ia tiba di sana, suasana desa terasa berbeda dari biasanya. Beberapa warga berkumpul di tengah kampung dengan wajah panik. Seorang ibu terlihat menangis. Raka mendekati mereka. Ada apa? Pak Yonas berdiri di antara kerumunan itu dengan wajah tegang. Salah satu warga hilang, katanya pelan.
Siapa? Lukas. Nama itu langsung membuat Raka teringat. Lukas adalah pria yang kemarin menjemputnya ke rumah kepala desa. Dia tidak pulang sejak tadi malam, lanjut Pak Yonas. Beberapa warga mengatakan mereka sempat melihat Lukas berjalan ke arah hutan saat malam. Namun setelah itu, tidak ada yang melihatnya lagi. Raka merasakan perasaan tidak enak semakin kuat. Tanpa sadar ia menoleh ke arah hutan. Pepohonan tinggi itu berdiri diam seperti dinding gelap yang menyembunyikan sesuatu. Seolah hutan itu tahu persis kemana Lukas pergi. Hari itu warga desa mencoba mencari Lukas di sekitar kampung. Namun mereka tidak berani masuk terlalu dalam ke hutan. Menjelang sore, pencarian dihentikan. Langit mulai berubah gelap, dan warga desa satu persatu kembali ke rumah mereka. Malam kembali menyelimuti desa Wamiri. Raka duduk di dalam rumahnya sambil memandangi jendela. Ia berharap malam ini akan lebih tenang. Namun sekitar pukul 9 malam, ia melihat sesuatu dari jendela depan rumahnya. Di ujung desa, sekitar 50 meter dari rumahnya, terlihat sebuah bayangan tinggi berdiri di tengah jalan tanah. Awalnya Raka mengira itu salah satu warga. Namun bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Hanya berdiri, menghadap ke arah rumahnya. Raka mencoba melihat lebih jelas. Lampu minyak di dalam rumah membuat bayangan di luar terlihat samar. Namun perlahan ia menyadari sesuatu yang aneh. Tubuh sosok itu sangat tinggi. Lebih tinggi dari manusia biasa. Dan ketika angin meniup rambut atau kain yang menutupi bagian atas tubuhnya, Raka melihat sesuatu yang membuat napasnya terhenti. Sosok itu tidak memiliki kepala. Tubuhnya hanya berhenti sampai di bahu. Namun yang paling menyeramkan, dari bagian lehernya yang kosong, terlihat asap hitam tipis keluar perlahan. Raka membeku di tempat. Bayangan itu masih berdiri di sana. Diam. Namun tiba-tiba, tubuhnya bergerak sedikit. Perlahan, mengangkat salah satu tangannya, dan menunjuk lurus ke arah rumah Raka. Lampu minyak di dalam rumah tiba-tiba berkedip. Angin dingin masuk melalui celah dinding. Raka menoleh ke arah jendela samping, dan saat itulah ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di sepanjang jalan desa yang gelap, ternyata bukan hanya satu bayangan yang berdiri. Ada banyak. Puluhan bayangan tinggi kurus berdiri di antara rumah-rumah warga. Semua tanpa kepala. Dan semua menghadap ke arah rumahnya. Seolah mereka sedang menunggu sesuatu. Atau menunggu seseorang keluar dari rumah itu. Kemudian dari arah hutan, terdengar suara yang sangat pelan. Suara yang sama seperti malam sebelumnya. Bisikan banyak orang sekaligus. Raka, keluar. Dia ingin bertemu denganmu. Angin malam berhembus semakin kencang. Dan jauh di kejauhan, dari arah lembah hitam, terdengar suara tawa panjang yang menggema di seluruh hutan. Malam itu menjadi malam paling mencekam sejak Raka datang ke desa Wamiri. Puluhan bayangan tanpa kepala masih berdiri di sepanjang jalan desa. Tubuh mereka tinggi kurus, diam seperti patung. Namun semuanya menghadap ke arah rumah Raka. Lampu minyak di dalam rumah bergoyang pelan tertiup angin yang masuk dari celah papan. Bisikan dari arah hutan semakin jelas. Raka, keluar. Dia menunggumu. Raka mundur perlahan menjauh dari jendela. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Namun tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada seseorang mengetuk pintu rumahnya. Raka langsung terdiam. Ketukan itu terdengar pelan namun jelas. Guru Raka, buka. Suara itu adalah suara Pak Yonas. Raka berjalan cepat menuju pintu dan membukanya sedikit. Di luar berdiri Pak Yonas bersama dua tetua desa lainnya. Wajah mereka terlihat sangat tegang. Cepat ikut kami, kata Pak Yonas pelan.
Jangan lama-lama di rumah ini malam ini. Raka keluar dari rumah dengan jantung masih berdebar kencang. Ketika ia menoleh ke ujung desa, bayangan tanpa kepala tadi sudah tidak ada. Jalan desa kembali kosong. Namun suasana hutan terasa jauh lebih gelap dari biasanya. Pak Yonas membawa Raka menuju rumahnya. Di dalam rumah itu sudah berkumpul beberapa tetua desa. Lampu minyak dinyalakan di tengah ruangan, membuat bayangan mereka bergerak di dinding kayu. Suasana di ruangan itu terasa berat. Akhirnya Pak Yonas duduk di depan Raka dan berkata, "Ada sesuatu yang harus kau ketahui sekarang." Raka mengangguk pelan. Ia sudah merasa bahwa rahasia desa ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tetua tertua, Tete Markus, mulai berbicara dengan suara serak. Semua yang terjadi sekarang adalah akibat kesalahan orang-orang desa ini di masa lalu. Ia menatap ke arah hutan melalui jendela. Puluhan tahun lalu, desa ini hampir mati. "Kenapa?" tanya Raka. "Penyakit dan kelaparan," jawab Tete Markus. Hutan saat itu tidak lagi memberikan hasil. Hewan buruan menghilang. Banyak warga jatuh sakit. Desa Wamiri berada di ambang kehancuran. Akhirnya para tetua desa memanggil seorang dukun kuat dari pedalaman hutan. Dukun itu mengatakan bahwa di dalam hutan terdapat roh penjaga tua yang menguasai lembah. Roh itu sangat kuat. Jika desa melakukan ritual pemanggilan dengan benar, roh itu akan melindungi desa dan memberikan hasil hutan yang melimpah. Namun ritual itu memiliki syarat. Roh itu tidak boleh diikat, kata Tete Markus. Dia hanya boleh dihormati, bukan dimanfaatkan. Raka mulai memahami kemana arah cerita ini. Lalu apa yang terjadi? Pak Yonas menghela napas panjang. Keserakahan. Salah satu dukun desa saat itu ingin memanfaatkan kekuatan roh tersebut. Ia mengubah ritual itu diam-diam. Bukannya memanggil roh penjaga untuk dihormati. Ia mencoba mengikat roh itu agar menjadi pelindung tetap desa. Malam ritual itu dilakukan di lembah hitam. Puluhan warga ikut menyaksikan. Api unggun dinyalakan. Mantra-mantra dibacakan. Namun sesuatu berjalan salah. Kabut tiba-tiba turun dari seluruh penjuru hutan. Angin bertiup sangat kencang. Dan dari dalam lembah muncul sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bukan roh penjaga, melainkan makhluk yang jauh lebih tua dan lebih gelap. Makhluk itu marah karena ritualnya dilanggar. Ia tidak mau diikat. Ia tidak mau dijadikan pelayan manusia. Sebagai hukuman, makhluk itu mengambil sesuatu dari desa. Tete Markus menatap Raka dengan mata serius. Sejak malam itu, hutan mulai memakan manusia. Orang-orang yang masuk ke lembah hitam tidak pernah kembali. Kadang yang ditemukan hanya pakaian mereka. Kadang hanya kulit mereka. Dan kadang, tidak ada apa-apa. Hanya suara mereka yang masih terdengar dari dalam hutan. Raka merasakan tubuhnya merinding. Makhluk itu, penunggu lembah. Pak Yonas mengangguk. Ya. Tapi kenapa dia memanggil saya? Ruangan itu kembali sunyi beberapa detik. Akhirnya Tete Markus berkata pelan, "Karena kau orang luar. Dan orang luar lebih mudah dipanggil." Raka terdiam. Namun Pak Yonas kemudian menambahkan sesuatu yang membuat jantungnya semakin berdebar. Dan juga karena sudah lama sekali tidak ada orang baru datang ke desa ini. Makhluk itu mungkin menganggap kau sebagai pengganti. Raka menatap mereka dengan wajah pucat. Pengganti apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Angin dari arah hutan tiba-tiba berhembus lebih kuat. Lampu minyak di tengah ruangan hampir padam. Dan dari luar rumah, tiba-tiba terdengar suara yang membuat semua orang di ruangan itu langsung membeku. Suara seseorang berjalan di halaman. Langkahnya berat, perlahan. Krek, krek, krek. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu rumah kepala desa. Semua orang di ruangan itu saling memandang dengan wajah tegang.
Pak Yonas berdiri perlahan. "Siapa di luar?" teriaknya. Tidak ada jawaban. Namun beberapa detik kemudian, suara seseorang berbicara dari balik pintu. Suara itu serak, namun sangat familiar bagi semua orang di desa. "Pak Yonas, buka!" Raka merasakan napasnya berhenti, karena ia mengenali suara itu. Suara Lukas, pria yang dinyatakan hilang sejak tadi malam. Namun sebelum Pak Yonas membuka pintu, Tete Markus tiba-tiba berteriak dengan suara gemetar. "Jangan buka!" Karena semua orang di ruangan itu tahu satu hal. Lukas sudah tidak mungkin kembali dari hutan. Dan sesuatu yang berdiri di luar pintu itu mungkin bukan lagi manusia. Semua orang di dalam rumah kepala desa menahan napas. Ketukan di pintu masih terdengar pelan. Tok, tok, tok. Suara dari luar kembali berbicara. "Pak Yonas, ini saya, Lukas." Nada suaranya terdengar lemah, seperti orang yang kelelahan setelah berjalan jauh. Namun tidak ada satupun orang di dalam ruangan itu yang berani bergerak. Pak Yonas berdiri di depan pintu dengan tangan gemetar. Tete Markus kembali berkata dengan suara pelan namun tegas. "Jangan buka." Beberapa detik kemudian, suara Lukas dari luar berubah. Nada suaranya menjadi lebih dalam, lebih berat. "Kenapa kalian tidak buka pintu? Bukankah kalian mencari saya?" Lampu minyak di tengah ruangan mulai berkedip. Angin dingin merayap masuk dari celah-celah dinding. Suara di luar pintu kembali terdengar. Namun kali ini bukan hanya satu suara. Seperti banyak orang berbicara bersamaan melalui satu mulut. "Buka pintunya! Buka! Buka!" Raka merasakan darahnya terasa dingin. Pak Yonas perlahan mundur dari pintu. Tidak ada yang berani mendekat. Tiba-tiba, brak, sesuatu menghantam pintu dari luar. Seluruh rumah kayu itu bergetar. Beberapa wanita yang berada di ruangan belakang menjerit ketakutan. Namun setelah benturan itu, semuanya kembali sunyi. Tidak ada suara langkah. Tidak ada suara napas. Hanya suara angin malam dari arah hutan. Beberapa menit kemudian, Pak Yonas akhirnya memberanikan diri membuka sedikit jendela samping. Ia mengintip keluar. Halaman rumah terlihat kosong. Tidak ada siapapun di sana. "Sudah pergi," katanya pelan. Namun malam itu belum selesai. Sekitar 1 jam kemudian, teriakan tiba-tiba terdengar dari ujung desa. "Anak saya!" Seorang ibu berlari melewati rumah kepala desa sambil menangis. "Anak saya hilang." Semua orang langsung keluar rumah. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di beberapa rumah. Warga desa berkumpul dengan wajah panik. Seorang pria berkata bahwa 3 anak desa tiba-tiba menghilang dari rumah mereka. Tidak ada yang melihat mereka pergi. Namun pintu rumah mereka ditemukan terbuka. Dan di tanah depan rumah, ada jejak kaki kecil yang menuju ke arah hutan. Raka ikut bersama beberapa warga mengikuti jejak itu dengan obor. Langit malam terlihat sangat gelap. Kabut tipis mulai turun dari arah lembah hitam. Jejak kaki kecil itu terus menuju ke arah barat desa. Menuju hutan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin dingin udara terasa. Suara serangga malam mulai menghilang. Hutan menjadi sangat sunyi. Akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang membuat semua orang berhenti berjalan. Di depan mereka terbentang lembah hitam. Kabut tebal menyelimuti cekungan besar itu. Pepohonan di sekitar lembah terlihat bengkok dan tua. Jejak kaki anak-anak itu berhenti tepat di tepi lembah. Seolah mereka berjalan sendiri sampai ke sana. Namun yang paling membuat semua orang merinding adalah suara yang tiba-tiba terdengar dari dalam kabut. Tawa anak-anak. "Hi! Hahaha!" Beberapa ibu langsung menangis. Itu suara anak saya. Namun ketika mereka mencoba masuk ke dalam kabut, Pak Yonas langsung menahan mereka. "Jangan masuk." Tete Markus menatap lembah itu dengan wajah pucat.
Karena suara tawa itu terdengar aneh. Bukan seperti tawa anak-anak yang sedang bermain, melainkan seperti tawa yang dipaksa keluar dari tenggorokan. Tiba-tiba dari dalam kabut terdengar suara lain. Suara yang sangat dalam. Seperti datang dari makhluk besar yang sedang berbicara. Anak-anak selalu lebih mudah dipanggil. Kabut di dalam lembah mulai bergerak. Perlahan terbuka seperti tirai. Dan dari dalamnya terlihat bayangan sesuatu yang sangat besar berdiri di antara pepohonan. Raka menyipitkan mata mencoba melihat lebih jelas. Namun ketika kabut sedikit terbuka lagi, ia akhirnya melihat sebagian wujud makhluk itu. Tubuhnya sangat tinggi, kulitnya hitam seperti bayangan. Namun di seluruh tubuhnya, terdapat banyak tangan manusia yang bergerak-gerak seperti hidup. Puluhan tangan muncul dari dada, punggung, dan bahunya. Semua tangan itu bergerak perlahan seperti sedang meraih sesuatu. Dan dari tengah tubuh makhluk itu, terdengar suara banyak orang berbicara bersamaan. Desa ini milikku. Beberapa warga langsung mundur dengan wajah ketakutan. Namun makhluk itu belum selesai. Salah satu tangan panjangnya perlahan menunjuk ke arah desa, ke arah Raka. Dan dari dalam kabut, suara itu kembali berbicara. Dan dia adalah milikku berikutnya. Kabut lembah hitam kembali menutup perlahan. Namun sebelum semuanya menghilang, tawa anak-anak itu kembali terdengar. Lebih jauh, lebih dalam. Seolah mereka sedang ditarik masuk semakin jauh ke dalam lembah. Malam itu tidak ada seorang pun warga desa Wamiri yang bisa tidur. Setelah melihat bayangan makhluk besar di dalam lembah hitam dan mendengar suara anak-anak yang hilang, seluruh desa dipenuhi ketakutan. Beberapa ibu masih menangis di rumah kepala desa. Sementara para pria berjaga di luar rumah dengan obor dan parang di tangan mereka. Namun semua orang tahu satu hal. Jika makhluk dari lembah sudah mengambil korban, tidak ada manusia yang bisa mengambilnya kembali. Raka duduk di teras rumah Pak Yonas sambil menatap ke arah hutan. Kabut dari lembah hitam masih terlihat bergerak pelan di kejauhan seperti asap yang hidup. Pak Yonas berdiri di sampingnya. Wajah kepala desa itu tampak sangat lelah. Kami sudah mencoba menghentikannya dulu, katanya pelan. Raka menoleh. Maksudnya? Pak Yonas menatap hutan dengan mata kosong. Beberapa tahun setelah ritual gagal itu, warga desa mencoba membunuh makhluk itu. Beberapa pemburu dan dukun desa masuk ke lembah hitam membawa tombak dan senjata adat. Namun mereka tidak pernah kembali. Sejak saat itu warga desa hanya bisa berharap makhluk itu tetap tinggal di dalam lembah. Namun malam ini semuanya berubah. Makhluk itu bukan hanya memanggil manusia. Ia mulai mengambil mereka langsung dari desa. Tiba-tiba angin malam berhembus kencang. Api obor yang dibawa para pria desa berkedip liar. Hutan di sekitar desa mulai mengeluarkan suara aneh. Daun-daun bergesekan seperti bisikan banyak orang. Raka tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Suasana desa berubah menjadi sangat dingin. Lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Pak Yonas juga menyadarinya. Dia datang, bisiknya. Beberapa pria yang berjaga mulai menoleh ke arah jalan desa. Dari ujung jalan tanah yang gelap, kabut perlahan merayap masuk ke dalam kampung. Kabut itu sangat tebal, seperti asap hitam yang bergerak sendiri. Semakin lama kabut itu semakin mendekat. Dan dari dalam kabut itu, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Tanah desa terasa bergetar setiap langkah itu terdengar. Beberapa warga mulai mundur dengan wajah pucat. Raka berdiri perlahan. Jantungnya berdegup sangat keras. Kabut itu akhirnya sampai di tengah desa. Lalu perlahan terbuka. Dan disitulah, semua orang akhirnya melihat wujud lengkap penunggu lembah hitam. Makhluk itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tingginya hampir menyamai pohon sagu. Tubuhnya hitam pekat seperti bayangan hidup. Namun yang paling mengerikan adalah tubuhnya dipenuhi puluhan tangan manusia.
Tangan-tangan itu keluar dari punggung, dada, dan bahunya. Beberapa tangan bergerak pelan seperti orang yang sedang berenang di udara. Beberapa lainnya menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Namun yang paling membuat warga desa ketakutan adalah wajah makhluk itu. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Hanya sebuah permukaan hitam kosong. Namun dari dalam tubuhnya, terdengar suara puluhan orang berbicara bersamaan. Suara laki-laki, suara perempuan, suara anak-anak, semua bercampur menjadi satu. Desa ini masih berutang. Makhluk itu melangkah lebih dekat ke rumah-rumah warga. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Beberapa warga mulai berlari masuk ke rumah mereka. Namun makhluk itu tidak mengejar mereka. Semua tangan di tubuhnya tiba-tiba bergerak. Puluhan tangan itu perlahan menunjuk ke satu arah. Ke arah Raka. Suara dari dalam tubuh makhluk itu kembali terdengar. Dia, orang baru. Dia belum terikat dengan desa ini. Dia bisa menggantikan. Raka merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Pak Yonas langsung berdiri di depan Raka. Tidak, teriaknya. Namun makhluk itu tidak berhenti. Kabut di sekelilingnya semakin tebal. Dan tiba-tiba, dari dalam kabut muncul bayangan-bayangan lain. Puluhan bayangan tanpa kepala yang pernah dilihat Raka sebelumnya. Mereka berdiri mengelilingi desa. Seolah tidak membiarkan siapapun pergi. Makhluk besar itu kembali berbicara. Dulu kalian mencoba mengikatku. Sekarang, kalian harus membayar hutang itu. Salah satu tangan panjang dari tubuhnya perlahan terulur ke arah Raka. Tangan itu sangat panjang dan kurus. Seperti cabang pohon kering. Raka mundur perlahan. Namun kabut di belakangnya sudah menutup jalan. Makhluk itu berkata dengan suara yang bergema di seluruh desa. Datanglah. Guru dari jauh. Lembah sudah menunggumu. Tangan itu semakin mendekat. Hanya tinggal beberapa meter dari Raka. Namun tiba-tiba, Tete Markus berteriak dari belakang. Jangan biarkan dia mengambilmu. Tetua-tua itu mengangkat sebuah kalung adat tua yang selama ini disimpan oleh para tetua desa. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang tersisa dari ritual lama. Tete Markus melemparkan kalung itu ke arah tanah di depan makhluk itu. Begitu kalung itu menyentuh tanah, angin kencang langsung berputar di seluruh desa. Makhluk besar itu tiba-tiba berhenti bergerak. Semua tangan di tubuhnya menggeliat liar seperti tersengat sesuatu. Suara dari dalam tubuhnya berubah menjadi jeritan marah. Kalian masih menyimpan itu. Kabut mulai berputar semakin kencang. Makhluk itu mundur perlahan ke arah hutan. Namun sebelum menghilang, suara dari tubuhnya kembali terdengar. Lebih pelan, namun jauh lebih mengancam. Ini belum selesai. Kami akan kembali. Kabut hitam itu perlahan mundur kembali ke arah lembah hitam. Bayangan tanpa kepala satu persatu ikut menghilang. Desa Wamiri kembali sunyi. Namun semua orang di desa tahu satu hal. Makhluk itu tidak pergi selamanya. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mengambil apa yang menjadi miliknya. Dan malam itu, Raka sadar bahwa dirinya mungkin sudah menjadi bagian dari hutang desa tersebut. Malam setelah kemunculan makhluk dari lembah hitam itu menjadi malam yang paling sunyi di desa Wamiri. Tidak ada seorang pun warga yang berani keluar rumah. Lampu-lampu minyak dimatikan lebih awal. Seolah seluruh desa mencoba bersembunyi dari sesuatu yang mungkin masih mengintai di luar. Raka duduk di dalam rumah kepala desa bersama Pak Yonas dan para tetua. Tidak ada yang berbicara. Semua masih terbayang wujud makhluk raksasa dengan puluhan tangan yang hampir mengambil Raka malam itu. Namun yang paling membuat mereka gelisah adalah kata-kata terakhir makhluk itu. Ini belum selesai. Menjelang subuh, angin dari arah hutan kembali bertiup. Kabut dari lembah hitam perlahan menyelimuti desa. Namun kali ini kabut itu terasa berbeda. Lebih dingin, lebih tebal.
seolah membawa sesuatu bersamanya. Pagi akhirnya datang. Namun desa terasa aneh. Beberapa rumah terlihat kosong. Tidak ada penghuni di dalamnya. Pak Yonas dan beberapa warga mulai berkeliling desa untuk memastikan keadaan. Mereka mengetuk beberapa pintu rumah. Tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka, beberapa rumah benar-benar kosong. Barang-barang masih ada di dalam. Namun penghuninya menghilang begitu saja. Tanpa jejak, tanpa suara, tanpa tanda perlawanan. Desa Wamiri mulai dipenuhi rasa panik. Beberapa warga mengatakan mereka mendengar suara bisikan di malam hari. Beberapa mengaku melihat bayangan tanpa kepala berdiri di dekat rumah mereka. Seolah makhluk dari lembah itu perlahan mengambil desa sedikit demi sedikit. Siang itu Raka mulai merasa sesuatu yang lebih aneh. Desa terasa berubah. Beberapa jalan yang ia lewati kemarin terasa berbeda. Beberapa rumah seperti tidak pernah ada sebelumnya. Seolah desa itu perlahan kehilangan bentuknya. Menjelang sore, Raka memutuskan untuk pergi dari desa. Ia meminta Pak Yonas mengantarnya sampai ke jalan utama tempat mobil biasanya lewat. Pak Yonas terlihat ragu. Namun akhirnya ia setuju. Kalau kau bisa keluar dari sini, jangan pernah kembali, katanya. Mereka berjalan melewati jalan tanah yang sama ketika Raka pertama kali datang. Namun perjalanan itu terasa lebih lama dari sebelumnya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka akhirnya sampai di ujung hutan. Di sana terlihat jalan tanah besar yang mengarah ke kota kecil. Pak Yonas berhenti di tepi jalan. Pergilah, katanya. Raka menatap desa yang berada jauh di belakang mereka. Kabut tipis masih menggantung di antara pepohonan. Ia merasa aneh meninggalkan tempat itu begitu saja. Namun setelah semua yang terjadi, ia tahu tidak mungkin tinggal lebih lama di sana. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil pick-up lewat dan berhenti menjemputnya. Raka akhirnya kembali ke kota. Namun keanehan tidak berhenti di situ. Ketika ia menceritakan pengalamannya kepada petugas kantor distrik, mereka terlihat bingung. Desa Wamiri? Tanya salah satu petugas. Raka mengangguk. Saya mengajar di sana hampir seminggu. Namun petugas itu membuka peta wilayah distrik di mejanya. Ia menunjukkannya kepada Raka. Di wilayah ini tidak ada desa bernama Wamiri. Raka langsung berdiri. Tidak mungkin. Saya baru saja dari sana. Beberapa hari kemudian, sebuah tim kecil akhirnya dikirim untuk memeriksa lokasi yang ditunjukkan Raka. Raka ikut bersama mereka. Namun ketika mereka tiba di tempat yang ia ingat sebagai desa Wamiri, semua orang di tim itu terdiam. Di sana tidak ada desa, tidak ada rumah, tidak ada jalan tanah kecil, tidak ada sekolah. Yang ada hanya hutan lebat yang belum pernah dibuka. Seolah desa itu tidak pernah ada. Raka berdiri di tepi hutan dengan wajah pucat. Ia yakin tempat itu adalah lokasi desa. Ia bahkan masih bisa mengingat jalan menuju rumah guru. Namun sekarang, semuanya sudah hilang. Salah satu anggota tim berkata pelan, "Mungkin kamu salah tempat." Namun tepat saat mereka hendak kembali, angin dari dalam hutan tiba-tiba berhembus. Kabut tipis perlahan keluar dari antara pepohonan. Dan dari dalam hutan, Raka mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya langsung membeku. Suara anak-anak tertawa. Hihi. Hahaha. Suara itu datang dari dalam hutan. Lalu perlahan, terdengar bisikan yang sangat ia kenal. Suara yang pernah memanggilnya di malam pertama. Raka. Lembah masih menunggumu. Raka menoleh ke arah kabut hutan itu. Dan untuk sesaat, di antara pepohonan yang gelap, ia melihat puluhan tangan hitam muncul dari kabut, meraih ke arah luar hutan.
Seolah mencoba menarik seseorang masuk. Kabut itu kembali menutup perlahan. Suara tawa anak-anak menghilang. Hutan kembali sunyi. Namun sejak hari itu, Raka tidak pernah bisa melupakan satu hal. Bahwa jauh di dalam hutan Papua, di suatu tempat yang tidak pernah tercatat di peta, masih ada sebuah lembah gelap. Tempat di mana suara orang-orang yang hilang masih berbisik di dalam kabut. Menunggu korban berikutnya. Malam kembali menyelimuti hutan-hutan pedalaman Papua. Angin pelan berhembus melewati pepohonan sagu tua yang berdiri seperti penjaga sunyi di tengah rimba. Di balik kabut yang turun perlahan dari pegunungan, hutan itu kembali tampak tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi Raka, semuanya sudah berubah. Ia memang berhasil meninggalkan tempat itu. Ia kembali ke kota, kembali ke dunia yang terang, dunia yang penuh manusia dan suara kehidupan. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. Ingatan tentang lembah hitam. Sebuah tempat yang tidak tercatat di peta. Sebuah desa yang seolah menghilang dari dunia. Dan sebuah makhluk tua yang hidup jauh di dalam kabut hutan. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, ketika angin malam bertiup pelan di luar jendela rumahnya, Raka masih sering terbangun dari tidurnya. Karena ia merasa mendengar sesuatu yang pernah ia dengar jauh di pedalaman Papua. Sebuah bisikan yang sangat pelan, seolah datang dari tempat yang sangat jauh. Namun tetap bisa mencapai telinganya. Bisikan yang memanggil namanya. Raka. Lembah masih menunggumu. Dan entah kenapa, setiap kali ia mencoba mengingat wajah makhluk yang berdiri di tengah kabut itu, selalu muncul satu perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa makhluk itu belum selesai dengannya. Karena mungkin saja, di suatu tempat yang jauh dari peradaban, di balik hutan lebat yang tidak pernah dijamah manusia, masih ada sebuah lembah yang gelap. Lembah yang menyimpan hutang lama dari manusia. Lembah yang menunggu seseorang untuk datang kembali. Dan jika suatu hari nanti, kalian berada di pedalaman hutan Papua, dan tanpa sengaja menemukan sebuah jalan kecil yang tidak pernah kalian lihat di peta, lalu kalian mendengar suara seseorang memanggil nama kalian dari dalam kabut, maka ingatlah satu hal. Jangan pernah menjawab. Karena mungkin saja, itu bukan manusia yang memanggil kalian, melainkan sesuatu dari dalam lembah hitam, yang sedang mencari korban berikutnya.